Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kali ini akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum, di mana model kurikulum ini kita bagi dalam 3 bagian yang menurut Murray Print ini dari Brady itu menyatakan bahwa kelompok model kurikulum itu bisa dibagi 3 sebagai suatu kontinum, yaitu yang bergerak dari pendekatan model yang sifatnya linear, ya. Kemudian yang kedua adalah siklus, kemudian yang ketiga adalah dinamis atau interaktif. Ada 6 tokoh di situ yang kita akan membahas, tapi tidak semuanya. Yang jelas bahwa pendekatan ini berbeda. Yang pertama kali yaitu sifatnya linear atau rasional, itu dikatakan juga disebut sebagai objektif model, di mana tokohnya adalah Raptiller dan Hilda Taba. Raptiller kita tahu bahwa dia sebagai pencetus pengembangan komponen kurikulum dengan 4 pertanyaan yang diajukan. Apa yang harus dicapai oleh sekolah, kemudian bagaimana pengalaman belajar itu bisa disusun agar tujuan bisa tercapai, dan bagaimana mengorganisasikan bahan dan kegiatan itu melalui pemilihan strategi agar bahan yang disampaikan bisa mencapai tujuan. Yang terakhir adalah bagaimana kita tahu tujuan sudah tercapai. Nah, 4 pertanyaan itu menjadi dasar pengembangan kurikulum, pengembangan keempat komponen penting dalam kurikulum, yaitu tujuan, bahan, kegiatan atau strategi, dan evaluasi. Nah, itulah yang kemudian oleh para ahli dikelompokkan ke dalam model rasional. Karena apa? Karena pengembangan kurikulum dimulai dengan pengembangan tujuan pembelajaran dulu, baru kemudian diikuti oleh komponen yang lain, yaitu bahan, kegiatan, dan evaluasi. Nah, Raptiller ini juga dipandang sebagai bapak kurikulumnya, ya, karena dari 4 pertanyaan itu memunculkan semacam ide bagi ahli lain untuk bisa mengembangkannya. Salah satunya adalah Hilda Taba. Hilda Taba juga masuk ke dalam kelompok rasional atau objektif model karena dia juga mengembangkan teori atau model yang dikembangkan oleh Raptiller. Tapi kemudian dia berasumsi bahwa walaupun rasional sifatnya sekuensial atau urut atau prosedural, tapi setiap komponen itu kalau bisa diberikan semacam data-data lebih lengkap, sehingga pada akhirnya Taba tidak hanya 4 komponen yang dia kembangkan, tapi dia kembangkan menjadi 7 tahapan dari 4 yang Tiller itu. Kemudian pertama adalah diagnosis kebutuhan. Jadi yang pertama kali untuk menyusun tujuan adalah harus melaksanakan diagnosis kebutuhan. Setelah itu baru yang kedua adalah memformulasikan tujuan. Setelah memformulasikan tujuan, maka memilih konten. Ya, nah, dalam hal memilih konten ini kita melihat tentang lingkup, skop, urutan, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah mengorganisasikan konten itu menjadi sajian di dalam kurikulum. Barulah kelima adalah menyeleksi pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan apa yang paling cocok, modelnya, strateginya, metode, dan sebagainya. Barulah yang keenam adalah mengorganisasikannya, mengorganisasikan pengalaman belajar dengan menentukan metode yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan apa yang harus kita nilai, evaluasi, dan bagaimana cara kita bisa memberikan makna terhadap hasil evaluasi. Itu kira-kira masuk ke dalam Hilda Taba, dan juga Raptiller masuk ke dalam model yang sifatnya rasional atau mengacu pada tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan komponen yang lain. Ada kekuatannya sangat urut, kemudian kelemahannya bahwa ini urutan itu ternyata menimbulkan masalah bila tergantung pada siapa pengembangnya. Kalau pengembangnya tidak berpengalaman, maka itu akan susah. Nah, yang kedua adalah model siklus yang dikembangkan oleh Wheeler dan Nichols, ya. Siklus ini sama pendekatannya dengan yang pertama dari Tiller, tapi dia tidak berhenti. Siklus jatuhnya seperti putaran, sehingga setelah selesai evaluasi maka dia kembali kepada yang pertama, tujuan. Itu terus begitu. Itulah disebut dengan siklus. Nah, di sini Wheeler mengatakan ada 5 tahapan yang itu kemudian berputar lagi. Pertama adalah menetapkan tujuan umum, tujuan khusus, tujuan antara, dan tujuan khusus. Kemudian menyeleksi pengalaman belajar. Setelah itu menyeleksi konten, mengorganisasikan atau mengintegrasikan kegiatan dan bahan menjadi satu kesatuan, kemudian melaksanakan evaluasi. Setelah itu, setelah 5 kemarin itu dikembangkan, kembali lagi kepada pengembangan tujuan yang lebih umum, yang lebih antara, dan juga khusus. Itu dari Wheeler.
Kemudian yang kedua adalah model Nichols, juga sama. Dia mulai dari situasi analisis situasi, baru kemudian dia kembangkan menyeleksi atau memilih tujuan, menyeleksi organisasi konten atau bahan, kemudian menyeleksi dan organisasikan metode, kemudian terakhir evaluasi. Jadi pada akhirnya keduanya juga mengembangkan 4 komponen penting dari kurikulum yang dikembangkan oleh Philip Taylor, tapi sifatnya siklus. Nah, yang ketiga adalah model dinamis. Nah, ini agak pengembangan selanjutnya dari pengembangan kurikulum yang sifatnya linear dan siklus. Kenapa? Karena di sini dinamik model itu dikembangkan oleh Walker dan Skillberg itu mengatakan bahwa setiap kegiatan harus memiliki asumsi. Setiap asumsi itulah yang menjadi dasar pengembangan masing-masing komponen. Maka oleh karena itu, dinamik model ini lebih memberikan peran yang baik kepada pengembang untuk menyusun data, barulah kemudian dia kembangkan menjadi satu sajian dalam kurikulum. Nah, seperti Walker, dia mengembangkan platform dulu yang berisi pilihan tentang apa yang harus diajarkan, teori-teori apa yang melandasi konsepnya, point of view atau pandangannya, dan kemudian tujuan-tujuan, barulah kemudian itu bisa diaplikasikan. Setelah diaplikasikan, barulah disusun kurikulum, desain kurikulum yang nyata. Itu saya kira 6 tokoh yang menyampaikan model-model kurikulum yang kita akan bahas kemudian. Nah, itu menjadi 3 kelompok, yaitu yang sifatnya objektif model, siklus model, dan dinamis. Saya kira itu saja dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.